ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala hendaklah menjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi yang penuh berkah ini kita kembali dibangunkan oleh Allah. Mudah-mudahan bangunnya kita membuat kita semakin banyak berzikir, semakin banyak mengingat Sang Pemberi nikmat. Tidak akan pernah kita bisa bangun kembali kecuali kalau Allah yang mengembalikan ruh kita kepada jasad kita. Kita berharap mudah-mudahan waktu yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla hendaknya selalu kita gunakan untuk hal-hal yang bernilai kebaikan dan pahala, karena kita khawatir kalau seandainya waktu kita tidak isi dengan hal-hal yang baik, jangan-jangan terisi dengan hal-hal yang justru tidak baik. Dan itu semua hanya akan menyulitkan kita di akhirat kelak. Oleh karena itu, ada satu pertanyaan yang harus kita ajukan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Pertanyaan itu adalah, apakah perbuatan ini memudahkan saya di akhirat atau menyulitkan? Dan jawab sendiri. Banyak hal-hal yang terkadang tidak perlu orang lain yang menjawab. Kita mau menuju ke satu tempat, ini kira-kira memudahkan saya di akhirat atau menyulitkan? Kalau ternyata akan menyulitkan, hentikan langkah itu. Tapi kalau ternyata memang akan memudahkan dan membantu di akhirat kelak, lanjutkan. Maka idza aradta amran fatadabbar aqibatahu wa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Kalau seandainya kalian ingin melakukan satu perkara, fatadabbar aqibatahu, pikirkan akibatnya. Kalau ternyata baik, lanjutkan, dan kalau seandainya buruk, maka hentikan. Begitulah cara untuk mengisi waktu. Umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya selalu menghasilkan kebaikan, pahala demi pahala. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan cinta kita kepada beliau. Membuktikan cinta itu menyukai apa yang beliau suka, membenci pula apa yang beliau benci.
Ada hal-hal yang disukai oleh Nabi, kita ikut menyukainya. Ada hal-hal yang beliau benci, maka kita ikut pula untuk membencinya. Hal-hal yang disukai Nabi pasti baik. Hal-hal yang dibenci Nabi pasti buruk. Tidak akan ada satu perkara yang Nabi benci tapi itu baik. Oleh karena itu, kebencian Nabi pada satu perkara itu dikarenakan oleh dia tidak baik, maka sewajarnya lah untuk kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita istiqamah di dalam mencintai beliau, kita senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas sunnahnya. Mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita insya Allah layak untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Setelah penulis berbicara seputar usulul iman yang berhubungan dengan mahsyar. Jadi apa yang kita bicarakan pada pertemuan yang sebelumnya itu adalah usulul iman, dasar-dasar iman yang berhubungan dengan mahsyar. Apa kemarin itu? 3 hal. Al-ba's, wal hisab, wal jaza. Al-ba's apa? Kita dibangkitkan. Barang siapa yang tidak percaya dengan hari berbangkit, faqad kafar. Dia berarti kufur kepada Allah. Karena ini bagian dari iman. Salah satu dari iman, dari rukun iman apa? Al-yaumul akhir. Beriman kepada hari akhir. Berarti kehidupan di dunia ini berakhir. Apa setelah itu? Inilah yang diawali oleh al-ba's. Oleh karena itu konsekuensi dari beriman kepada hari akhir, beriman kepada al-ba's. Maka dikatakan man kadzdzabal ba's atau man kadzdzaba bil ba'si faqad kafar. Barang siapa yang mendustai, tidak percaya dia kalau akan ada hari berbangkit, berarti dia telah kufur karena rusak salah satu dari sendi pondasi imannya, usulul iman. Jadi al-ba's. Yang kedua kemarin kita katakan al-hisab. Ada beberapa istilah nanti, ada hisab, ada mizan. Maka yaumal hisab, yaumal mizan. Hisab itu kan menghitung-hitung. Ramadan pakai hisab. Itu apa tuh? Dihitung-hitung. Maka yaumal hisab, hari di mana kita dihitung-hitung amal kita. Oleh karena itu hisab itu lebih kepada kuantitas. Tapi kalau mizan itu timbangan. Timbangan itu hubungannya dengan berat. Kalau berat itu berarti kualitas. Jadi ada orang yang barangkali jumlah amalnya banyak tapi tidak berkualitas. Apalagi kalau amalan-amalan yang dilakukan itu ternyata amalan-amalan yang tidak dicontohkan. Gimana mau berkualitas? Walaupun banyak. Sholawatnya sekian ribu kali, amal rakaatnya sekian ribu kali. Tapi kalau tidak ada contoh, bagaimana kita mau mendapatkan kualitasnya? Oleh karena itu, al-hisab wal mizan. Kuantitas dan kualitas itu nanti akan dilakukan, ditimbang. Mizan, ada timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara amalan yang barangkali sedikit tetapi timbangannya berat. Ada di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu juga sudah sering kita sebutkan kisahnya, riwayatnya, baru saja dia masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat,
di hadapan Nabi dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum ada amal-amal yang lain yang banyak. Salatnya, puasanya, karena dia baru Islam. Tiba-tiba datanglah perintah untuk berjihad. Datang perintah untuk berperang. Ikut dia dalam peperangan itu dan wafat pula dalam peperangan itu. Apa kata Nabi? Huwa min ahlil jannah. Dia adalah ahli surga. Kok bisa? Kualitas kita. Ada Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapa orang yang paling berbahagia nanti di akhirat untuk mendapatkan syafaatmu? Apa jawaban Nabi? Yang berbahagia itu nanti untuk mendapatkan syafaat saya adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalis, murni, tidak ada campur sedikit pun dengan syirik. Berarti kualitas. Apa ada nanti la ilaha illallah tapi dicampuri syirik? Berarti perilaku manusianya ada, berarti itu salah. Dia ucapkan juga la ilaha illallah tetapi syirik juga lanjut. Dia ucapkan juga la ilaha illallah itu. Tetapi sujud-sujud ke kuburan tidak pernah bisa dia tinggalkan. Dia ucapkan juga la ilaha illallah. Tapi meminta-minta kepada selain Allah tetap aja. Kalau mau selamat pakai jimat, kalau mau laris dagangannya cari mantranya, kalau mau ini ada baca-bacanya. Berarti itu dicampuri. Kalau sudah dicampuri, berarti kualitasnya berkurang. Susu, kalau sudah dicampuri air, apakah masih berkualitas? Ada orang jual susu, tapi susunya itu udah dicampur-campur. Tidak lagi murni susu itu. Samakah kualitasnya dengan yang tidak dicampuri sama sekali? Tentu tidak. Dan yang berkualitas itu biasanya mahal. Sulit untuk didapat. Nah, oleh karena itu, jawaban Nabi kepada Abu Hurairah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Atau khalisan liwajhi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi khalis, benar-benar murni, ikhlas, tanpa dicampuri sedikit pun. Dijamin dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa kita ini yang dituntut itu justru untuk meningkatkan kualitas. Bukan sekedar untuk memperbanyak jumlah. Kualitas itu yang diutamakan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Jadi Allah ciptakan hidup dan mati ini apa tujuannya? Liyabluwakum, untuk menguji kita. Allah ingin uji kita. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling ahsan? Yang paling baik. Allah di situ tidak menyebut yang paling banyak. Tidak disebut yang paling banyak. Banyak berkualitas, bagus. Itu tidak ada yang meragukan itu. Tapi kalau seandainya dipilih antara banyak, tapi kosong isinya, dengan sedikit tapi berkualitas, yang dikedepankan adalah ahsan. Ayyukum ahsanu amala. Nah, oleh karena itu nanti kita sebagai hamba Allah, apapun yang kita lakukan di dunia, nanti ada hisabnya. Yaumal hisab, ada mizannya, ditimbanglah semuanya. Ada perbedaan di kalangan para ulama, yang ditimbang itu apa?
Yang ditimbang nanti itu apa? Ini perbedaan dalam kajian akidah di kalangan para ulama. Ada mengatakan bahwa yang ditimbang itu adalah catatan. Kan kita menerima catatan tuh. Semua tidak ada yang luput dari catatan malaikat. Catatan itulah yang ditimbang. Ada yang bilang bukan catatan, tapi amalan itu yang ditimbang. Salat kita, puasa kita, bacaan Quran kita, itu yang ditimbang. Ada yang mengatakan yang ketiga, yang ditimbang itu kita, badan kita, fisik kita. Jadi si A ditimbang nih. Dan semuanya punya alasan. Terlepas dari perbedaan itu, yang penting hisab mizan itu pasti. Karena masing-masing mereka mengambil dari alasan. Apa contoh dalil dari orang yang mengatakan bahwa yang ditimbang itu adalah badan? Karena kalau yang ditimbang adalah badan, siapa yang gemuk badannya? Berbahagialah pada hari hisab. Tapi ada dalil. Apa dalilnya? Di antaranya adalah ada sahabat bersama Rasulullah SAW. Di situ ada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu badannya kurus, kecil, betisnya kurus, tidak berbodi kayak orang-orang yang lain. Ketika itu datanglah angin, tersingkap betisnya Ibnu Mas'ud. Karena tersingkap betisnya Ibnu Mas'ud, nampak oleh sahabat, tertawa sahabat. Tertawanya itu tentu sedikit adalah sedikit unsur-unsur, ini kan kok kecil kali ini. Apa kata Nabi ketika itu? Jangan kalian tertawakan betis itu. Nanti di akhirat kalau ditimbang lebih berat dari Bukit Uhud. Berarti betis yang ditimbang. Ini alasan kelompok yang mengatakan bahwa yang ditimbang nanti adalah fisik, adalah badan. Karena kata Rasul, jangan tertawakan, karena nanti di akhirat kalau sudah ditimbang, berat dari bukit Uhud. Jadi walaupun betisnya kecil, jadi tidak usah malu-malu lah kalau ada yang betisnya kecil sekarang. Kalau ibadahnya kuat, nanti di akhirat insya Allah timbangannya akan berat. Logis tidak alasan mereka yang mengatakan? Logis sekali. Oleh karena itu, kita tidak sedang memperbincangkan perdebatan itu, kita hanya wajib meyakini bahwa nanti akan ada hisab dan tidak akan luput. Kecuali orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah tanpa hisab. Nah, itu orang-orang yang mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah ketika mereka bisa masuk surga tanpa hisab. Yang jangan itu adalah masuk neraka tanpa hisab. Enggak perlu hisab. Itu parah. Berarti orang-orang yang memang sudah nyata-nyata menjadi kayu bakarnya api neraka. Kita berharap mudah-mudahan kita insya Allah yang tertinggi itu adalah masuk surga tanpa hisab. Sahabat dulu punya keinginan sekali untuk seperti itu. Tapi kalau harus pakai hisab, maka kita berharap kita adalah bagian dari yang menghadapi hisaban yasira. Hisab yang ringan. Kalau hisab yang ringan, cat, oh ini sholatnya baik, udah. Insya Allah berpengaruh kepada amal-amal yang lain. Bagaimana supaya hisab menjadi ringan? Sholatnya yang perlu untuk diperbaiki sebaik-baiknya. Kenapa demikian? Karena yang pertama kali yang akan dihisab adalah sholat. Berdasarkan kepada hadis Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama yang dihisab itu adalah sholat. Kalau baik, insya Allah berpengaruh pada baiknya amal-amal, hisab amal yang lain. Tapi kalau itunya yang sudah bermasalah, berarti alamat akan ada
permasalahan-permasalahan kesulitan pada amal-amal yang lain. Oleh karena itu, mudah-mudahan benar-benar kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki sholat kita sebaik mungkin, sehingga kalau seandainya nanti sudah dihisab, insya Allah berpengaruh pula pada baiknya amal-amal yang lain. Ada berbagai tahapan-tahapan yang 3 tadi itu secara garis besar. Jadi al-ba'su, al-hisab, al-jaza. Jaza itu kan bagian akhir sekali, ketika mereka semua akan dibalas. Ada yang dibalas dengan neraka, ada yang dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi selang di antara 3 tahap itu ada berbagai macam tahapan yang berdasarkan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti meminum air di telaga Rasul. Rasul punya telaga al-haud. Dalam hadis Nabi mengatakan, ana faratukum fil haud. Saya tunggu-tunggu nanti kalian di telaga. Berarti Nabi punya telaga. Telaga yang diberikan gambarannya oleh Nabi, luasnya itu dari Madinah sampai ke Yaman. Telaga itu. Dan dengan rasa manis yang belum pernah dicoba oleh siapapun. Di situ Nabi menunggu-nunggu. Datang, kasih minum, datang, kasih minum. Nikmat enggak kira-kira itu? Datang ketemu dia, kasih minum. Itu alamat surga. Kalau sudah dikasih minum seperti itu. Ada orang yang diusir oleh Nabi. Bukan Nabi yang mengusir, malaikat. Suhkan. Bu'dan. Menjauh, jangan mendekat. Nabi bilang kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa diusir? Bukankah itu umatku? Nabi mengetahui siapa umatnya itu min atharil wudu, dari bekas wudu. Jadi tidak ada ruginya kita sering-sering berwudu. Setidaknya 5 kali dalam sehari. Kalau seandainya hanya untuk sholat 5 waktu. Kalau ditambah nanti dengan tahajudnya, ditambah dengan duhanya, ditambah dengan yang lainnya, itu akan lebih banyak lagi. Setiap kali kita berwudu itu hanya akan membekaskan cahaya-cahaya di anggota tubuh kita, dan dengan cara itulah Nabi mengetahui umatnya. Selain itu juga wudu itu akan menggugurkan dosa berdasarkan kepada hadis, dan hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Seseorang yang berwudu, tidaklah seseorang muslim itu berwudu kecuali tetesan air wudu itu, tetesan terakhirnya itu menggugurkan dosa-dosanya. Tetapi ini adalah yang berhubungan dengan hak Allah. Kalau ada dosa kita yang berhubungan dengan sesama hamba, itu tidak gugur sama wudu. Utang umpamanya. Buat utang banyak-banyak lalu berwudu, tidak akan lunas. Tidak pernah lunas. Karena hubungannya sama hak manusia. Tapi kalau hubungannya dengan hak Allah, Allah siap untuk mengampuninya. Mata yang salah pandang, lidah yang kadang-kadang ucapannya kotor dan lain sebagainya, emosi yang tak tertahan. Ada hal-hal yang kita bersalah dan hubungannya dengan hak Allah. Itu semua insya Allah dapat terampuni dengan cara seperti itu. Tapi kalau syirik juga tidak. Kecuali syirik. Syirik itu betul-betul harus dinyatakan keampunannya kepada Allah. Seandainya ada orang pelaku syirik lalu tidak bertaubat, maka dia bawalah dosa syirik itu sampai mati dan tidak akan pernah terhapus lagi. Allah tidak mengampuninya kecuali dengan dia bertaubat tadi. Itu makna ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa, tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain itu liman yasha, bagi siapa saja yang dikehendaki. Nah, balik kepada yang tadi, diusir oleh malaikat. Suhkan. Kenapa diusir? Apa kata malaikat?
innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Hei Muhammad, engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah engkau wafat. Jadi sepeninggalmu, kamu tidak tahu apa yang telah mereka lakukan. Nah, ini juga bantahan terhadap kelompok-kelompok seperti sebagian orang sufi yang sampai hari ini meyakini bahwa Nabi masih hidup. Ada di antara mereka yang berkeyakinan seperti itu. Nabi masih hidup dan katanya masih bisa bertemu, masih bisa berjumpa. Bukan pula pada saat mimpi, tapi berjumpa pada saat bangun seperti ini. Ada pula yang ngaku-ngaku Nabi hadir di majelis dia. Nabi datang hadir di majelis dia. Ada pula yang ngaku-ngaku Nabi mencium lututnya. Hebat kali dia, Nabi mencium lututnya. Abu Bakar yang sebegitu mulia pernah tidak dicium lututnya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak hal-hal yang berbau cerita-cerita dongeng yang datang dari sebagian kelompok-kelompok sufi yang ungkapannya tidak beralasan dan begitu mudah untuk dibantah atau dipatahkan argumentasinya. Jadi malaikat sendiri yang bilang kamu tak tahu lagi apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu. Berarti Nabi wafat. Karena Nabi tidak tahu. Kalaupun mau dikatakan hidup, berarti hanya hidup fi al-hayatil barzakhiyah. Hidup di alam barzakh. Kalau itu iya. Dan itu hanya Allah yang tahu. Ketika ada orang yang berselawat kepada Nabi, malaikat nanti mengirimkan selawat itu atau Allah mengembalikan roh Nabi untuk kemudian menjawab salam. Itu ada nas yang seperti itu. Tetapi itu semua adalah bagian dari alam gaib, kehidupannya bukan kehidupan seperti kita di dunia, tapi kehidupan yang hanya Allah yang tahu. Siapakah yang diusir tadi? Ada dua. Yang pertama, al-murtaddin. Orang-orang murtad. Orang murtad berarti adalah orang-orang yang merubah keyakinannya, merubah agamanya. Awalnya percaya kepada Nabi, percaya kepada yang dibawa oleh Nabi, akhirnya dia tidak percaya lagi. Pantas tidak untuk mendapatkan minuman? Tidak pantas lagi, karena dia sudah meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama al-murtaddin. Yang kedua, yang diusir oleh malaikat itu adalah orang-orang yang merubah-rubah agama Nabi. Baik dengan cara menambah-nambah ataupun dengan cara mengurangi. Tidak pantas dia mendapatkan minuman dari Nabi, karena apa yang telah diajarkan Nabi, dia tidak fokus saja berada di yang diajarkan itu, tapi di rubah-rubahnya. Oleh karena itu, dalam beragama, cukuplah kita berada di atas apa yang diajarkan oleh Rasul kita yang mulia. Karena dulu pada beberapa pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas bahwa yang disampaikan oleh Nabi itu sudah sempurna. Sempurna pensyariatannya, sempurna pula penyampaiannya, sempurna pula pelaksanaannya, semua sudah sempurna. Sempurna aplikasinya. Lalu kita mau cari agama dari mana lagi? Kalau seandainya kita coba lagi mencari hal-hal yang lain selain daripada yang diajarkan, kita khawatir jangan-jangan itu hanya menyebabkan kita tidak lagi mendapatkan minuman yang dituangkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa ruginya kita kalau seandainya tidak mendapatkan minuman itu. Ikhwati fillah, itu berapa hal yang tahapan-tahapan dan tentu akan ada banyak hal yang lain. Bahkan di hadis Nabi juga dikatakan yang akan mendapatkan keadilan di hari akhir kelak bukan hanya manusia, tetapi juga akan mendapatkan keadilan sesama hewan.
Hewan yang bertanduk, dia menanduk hewan yang lemah, di akhirat dia mendapatkan keadilan. Yang lemah tadi mendapatkan keadilan. Diceritakan dalam riwayat yang seperti itu. Cuma kalau untuk hewan kan tidak berakhir pada surga. Maka hewan-hewan itu pada akhirnya menjadi tanah. Banyak pula orang yang berharap agar dia menjadi tanah. Ya laitani kuntu turaba. Ya laitani, aduhai alangkah baiknya kalau saya bisa menjadi tanah. Manusia tidak akan jadi tanah karena ada jaza. Ada surga atau ada neraka. Karena mereka mukallaf. Tapi hewan dia tidak mukallaf. Dia tidak ada pembebanan seperti manusia. Oleh karena itu berakhir untuk menjadi tanah. Selesai. Dan itu setelah mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar-benar Allah menunjukkan keadilannya di hari itu. Ahkamal hakimin, di situ Allah sangat membuktikan. Termasuk sesama hewan. Buaya memakan ini, hewan bertanduk ini memangsa ini, hewan buas. Bukankah itu sebenarnya bagian dari kezaliman juga? Berarti ada yang perlu diadili. Ada yang perlu diberikan keadilan. Dan hewan-hewan itu insya Allah mendapatkan keadilan itu. Dan itu semua adalah sesuatu yang masalah gaib yang kalau seandainya datang dari hadis-hadis yang sahih maka perlu untuk diimani dan diyakini. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Pada paragraf yang sebelum terakhir penulis mengatakan wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirina wa mundzirin. Allah Subhanahu wa taala arsala, telah mengutus. Siapa yang diutusnya? Jami'ar rusul, semua rasul. Mubasysyirina wa mundzirin. Dua fungsinya. Mubasyirin, mundzirin. Apa itu mubasyirin? Memberikan kabar gembira, harapan-harapan, ada surga yang menunggu bagi orang-orang yang taat. Dan yang kedua, mundzirin, memberikan peringatan untuk hal-hal yang bersifat ancaman. Dia dua-duanya peringatan. Tapi satu untuk hal yang sifatnya harapan, yang taat dapat ini. Dan mundzirin itu peringatan untuk hal-hal yang sifatnya ancaman. Yang pendosa nanti dapatnya begini. Ada nerakanya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada dasar yang terendah dari nerakanya Allah. Ini inzar atau bisyara? Inzar. Ini adalah peringatan, ancaman. Berarti jangan jadi orang munafik. Karena orang-orang munafik fid darkil asfal, berada di keraknya neraka. Tetapi di sisi lain, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Ada bisyarah, ada kabar-kabar gembira, orang-orang bertakwa itu dapat ini. Oleh karena itu, hukum Allah, kita berada di hadapan hukum Allah dan kita berada di antara dua peringatan itu. Apakah kita menjadi bagian orang yang mentaatinya? Ataukah kita bagian dari orang yang mendurhakainya? Dan Nabi sudah mengingatkan dua-duanya. Tidak ada satupun yang luput dari peringatan Nabi. Tidak ada satupun, semua sudah selesai. Maka Nabi wafat. Nabi diwafatkan karena tugasnya sudah selesai. Dan Allah, seperti yang kita jelaskan kemarin, la yukhliful
mi'ad. Tidak memungkiri janjinya. Oleh karena itu, hukum Allah akan ditegakkan dengan seadil-adilnya. Siapakah yang pantas untuk masuk surga dan siapa yang pantas untuk masuk neraka. Maka peringatan seperti itulah yang akan membuat jiwa kita harus selalu menunjukkan ketundukan dan ketaatannya. Dan inilah bedanya antara hukum dan aturan Allah serta dengan hukum dan aturan yang dibuat oleh manusia. Kenapa kita sulit untuk taat pada hukum manusia? Ada hukum dibuat oleh orang, atasan umpamanya, atau oleh pemerintah. Hukum yang dibuat oleh manusia, aturan yang dibuat oleh manusia, apa balasannya? Ada enggak balasannya? Umpamanya pajak. Kita harus taat pajak. Kalau kita taat pajak, apa balasannya? Ada? Enggak ada? Ya taat gitu aja. Karena enggak mampu dia memberikan balasan. Kalaupun ada balasan, hanya untuk yang bersalah. Kalau yang bersalah, ada balasan. Sekarang ada lampu merah. Biasanya kalau lampu merah, aturannya harus berhenti. Kalau kita berhenti, kan taat tuh. Dapat apa kita? Tidak ada. Tapi kalau kita terobos, ada polisi sana. Ditilang. Berarti ada balasan. Maka aturan manusia, ganjarannya hanya untuk yang bersalah. Itu pun kalau yang bersalah petinggi-petinggi tidak boleh dapat balasan. Maka banyak orang tidak mau taat sama aturan itu. Tidak jelas. Bukan aturannya tidak jelas, aturannya jelas. Tapi balasannya apa coba? Tapi kalau yang dibuat oleh Allah, apa saja yang kita lakukan, ada balasnya. Berwudu kita, ada balasnya oleh Allah. Solat kita, diberikan balasan. Kalau tidak solat, ada pula balasannya. Begitulah besarnya Allah. Kalau manusia, ya kayak tadi lah. Jadi kalau ditanya nanti, apa beda hukum yang dibuat Allah dan hukum yang dibuat manusia? Itulah bedanya. Dan hukum Allah Subhanahu wa taala tidak pandang berlaku untuk semuanya. Dan seandainya ada orang-orang yang tidak mampu melaksanakan, Allah bisa memaafkan atau memberikan keringanan. Lupa kita dengan aturan Allah, Allah bisa memaafkan. Atau tertidur, Allah bisa maafkan. Tapi kalau hukum yang dibuat manusia, lupa kita, tidak ada maaf. Tiada maaf bagimu. Disetop sama polisi. Mana SIM? Deh, maaf Pak Polisi, lupa saya. Bisa dimaafkan? Tidak ada maaf. Padahal lupa kan? Tapi kalau Allah, ada orang yang berpuasa, lupa dia kalau dia sedang berpuasa, makan dia, batal puasanya? Tidak. Siapa sebenarnya yang lebih sayang ini? Allah atau kita sesama kita? Nah, kita sesama kita saja kalau lupa sulit untuk memaafkan. Lupa, tidak bisa maafkan. Tapi kalau Allah, itulah contoh tadi. Ada orang yang tertidur, tidak tahu bangun dia subuh. Jam 8 baru bangun. Berdosakah dia sholat subuh jam 8 tuh? Tidak. Kenapa? Tertidur. Tertidur. Mana mungkin dibebankan hukum bagi orang yang tidur. Begitu. Jadi hukum yang dibuat Allah
ringan pelaksanaannya, ada keringanan-keringanan bagi orang yang tidak mampu, bisa Allah memaafkan kalau terlupa, dan semua kebaikan ada balasannya. Sementara yang dibuat oleh manusia, hukumnya berat, sulit dilaksanakan, ditaati tidak ada pula balasannya, lupa tidak pula bisa dimaafkan. Maka tidak ada cerita. Kembalilah kepada Islam. Kita kalau sudah taat sama Islam, insya Allah semua aturan negara, aturan manusia, kita selamat. Kalau kita taat sama Islam. Tapi kalau kita taat sama aturan manusia, belum pasti kita bisa taat sama aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, camkan dalam diri kita bagaimana kita senantiasa taat kepada Allah, dan taat kepada Allah itu akan membuat kita juga taat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Boleh mungkin dilakukan penelitian. Boleh kalau ada mahasiswa ingin melakukan penelitian itu, iya enggak. Ketaatan kita kepada Allah itu akan menghasilkan atau membuahkan ketaatan kita juga kepada aturan-aturan yang dibuat manusia. Kalau orang sudah taat sama Allah, sholatnya rajin, apanya segala macam rajin, lalu ia parkir di satu tempat, nampak dia di situ, parkir mundur. Dia akan mundur tuh parkirnya. Kenapa? Sudah terbiasa taat dengan aturan Allah. Dan dia yakin kalau taat ini pun bisa menjadi pahala karena mentaati aturan pemimpin. Mentaati aturan pemimpin kan kita bisa berpahala. Maka semangat untuk mendapat pahalanya tinggi. Yakinlah kalau dia baca parkir mesti mundur, dia akan mundur tuh. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa durhaka kepada Allah, sama Allah aja durhaka, apalagi sama manusia. Jadi, ikhwati fillah, Rasul, semua nabi dan rasul diutus untuk dua hal tadi. Memberikan kabar gembira, harapan-harapan surga, dan memberikan peringatan dalam bentuk ancaman-ancaman di mana ada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu subhanahu wa ta'ala rusulan mubashirina wa munzirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Rasul-rasul itu diutus untuk dua hal yang tadi, mubasyirin wa munzirin. Kenapa Allah utus itu? Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah. Supaya tidak ada lagi nanti hujjah di hadapan Allah. Tidak ada lagi hujjah di hadapan Allah nanti. Pada saat dihisab, kalian kenapa tidak sholat? Tidak ada Rasul datang. Tidak bisa lagi. Semua hujjah itu akan terbantahkan. Karena yang ada ketika itu hanya ketidaktaatan. Kamu tidak sholat dulu ya karena kamu tidak taat. Rasul kamu sudah menyampaikan. Jadi, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah. Supaya tidak ada lagi hujjah. Tidak bisa berhujjah lagi. Karena Rasul sudah diutus. Itu juga lah sebabnya Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Tidaklah kami mengazab dan menyiksa seseorang. Enggak kami siksa mereka, enggak kami berikan balasan hatta nab'asa rasulah. Sampai kami utus kepada mereka Rasul. Diutusnya Nabi itu berarti adalah cara Allah agar nanti tidak ada yang berhujjah. Maka orang-orang yang kalau sudah sampai padanya dakwah, lalu kemudian dia tidak mentaatinya, yang salah siapa? Yang salah dia. Karena dakwah Nabi, ajakan Nabi itu sudah sampai kepada dia. Ikhwati fillah. Kita habiskan paragraf ini ada dua baris. Wa awwaluhum Nuh alaihi salam wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau ketemu nanti dalam buku-buku dikatakan bahwa Rasul pertama adalah Nuh. Padahal yang selama ini yang kita tahu apa? Adam alaihissalam. Tetapi wa awwaluhum Nuh wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin. Apa maksudnya? Jadi ketika dikatakan bahwa Rasul pertama adalah Nuh, itu maksudnya adalah ketika diutusnya Nabi Nuh itu dengan sebuah risalah untuk memberantas kesyirikan. Maka Nabi pertama yang memberantas kesyirikan itu adalah Nabi Nuh. Pada masa Nabi Adam sampai menjelang Nabi Nuh, itu tidak ada kesyirikan. Pada masa Nabi Adam ada kemaksiatan, tapi bukan kesyirikan. Apa contoh kemaksiatan? Pembunuhan. Karena ada pembunuhan itu maksiat atau tidak? Maksiat. Nah, tetapi menjelang diutusnya Nabi Nuh, di situ mulailah kesyirikan itu muncul. Apa awal kesyirikan itu? Awal dari kesyirikan itu ketika generasi sebelum Nabi Nuh diutus itu dia membuat patung. Ada 5 patung yang dalam surat Nuh itu. Wud, Yawus, Ya'uq, Suwa, ada 5, Nasar. 5 itu sebenarnya adalah orang-orang soleh. Awalnya adalah orang-orang soleh. Dan ketika orang-orang soleh itu meninggal, mereka punya inisiatif agar semangat ibadah tetap ada, dibuatkan patung. Dan itu usulan dari iblis, dari setan. Agar kalian tidak hilang semangat ibadah kalian itu, maka buatkanlah patung. Setiap kali nampak patung itu, oh ini patung orang soleh, datang semangat ibadah. Generasi pertama masih selamat, karena tahu dia tujuan dibuat. Tapi generasi berikutnya sudah mulai salah paham. Apa salah pahamnya? Tidak lagi sekedar untuk mengingatkan akan kebaikan-kebaikan, tapi justru dianggaplah patung itu yang harus disembah. Itulah awal dari kesyirikan. Ketika generasi itu sudah salah dan mereka menyembah patung-patungnya. Dan pada masa itulah Nabi Nuh diutus untuk memberantas kesyirikan itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan awwaluhum Nuh, Nabi atau Rasul pertama adalah Nuh, itu maksudnya adalah yang pertama memberantas kesyirikan. Tapi kalau dikatakan awaluhum Adam, yang pertama adalah Adam, karena memang semua kita tahu bahwa yang pertama Nabi itu adalah Adam alaihissalam sebagai Abul Bashar. Nah, dan tidak semua buku yang memberikan penjelasan seperti itu, tetapi dalam sebagian buku-buku yang mutaakhir kita bisa menemukan awaluhum Nuh alaihi assalam. Dan sebenarnya Nabi dan Rasul itu banyak. Kalau di sini dikatakan bahwa Nabi itu bisa 120.000. Nabi, Khidir, Luqman itu Nabi atau tidak? Ada juga perbedaan di kalangan para ulama. Adakah Nabi di kalangan perempuan? Atau tidak? Itu khilaf-khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Maryam itu Nabi atau tidak? Nah, jadi ada khilafnya. Dan banyak, 124.000 kalau nggak salah. Kalau Rasul itu 300-an. Cuma tidak semuanya yang diberitakan dan sampai ke kita informasinya. Kalau tidak sampai informasinya, ya berarti bukan untuk sesuatu yang kita cari-cari. Mau cari kemana? Ini perkara-perkara gaib yang hanya datang dari Nabi. Gak mesti kita cari sana, cari sini. Enggak. Yang penting kita mengimani semua Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nabi dan Rasul sebelumnya hanya untuk kelompok-kelompok tertentu saja, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk semua umat. Semua umat dalam artian umat yang hidup dari masa dia sampai hari kiamat nanti. Sampai hari kiamat nanti. Siapapun yang hidup pada masa dia, berarti nabinya adalah Nabi Muhammad. Yang akan dia contoh adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasul sendiri mengatakan, seandainya Musa hidup hari ini, seandainya Nabi Musa hidup pada masa Nabi itu, apa kata Nabi? Maka dia akan ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Ini juga membantah keyakinan-keyakinan dari lagi-lagi yang datang dari kelompok sufi yang mengaku-ngaku pernah ketemu dengan Nabi Khidir. Lalu kemudian katanya mendapatkan zikir-zikir, bacaan-bacaan, amalan-amalan tertentu. Seandainya benar dia ketemu, lalu Nabi Khidir mengajarkan satu amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, wajib ditinggalkan. Kalau benar ketemu. Kalau benar ketemu tuh. Karena mayoritas ulama mengatakan bahwa Nabi Khidir sudah wafat. Imam Bukhari termasuk yang meyakini bahwa Nabi Khidir sudah wafat. Walaupun ada sebagian dari ulama juga yang mengatakan Nabi Khidir masih Nabi hidup. Tapi yang lebih kuat adalah sudah wafat. Nah, nanti ketika Nabi Isa turun, sebelum terjadi kiamat maka turunlah Nabi Isa. Apa syariat yang akan disampaikan oleh Nabi Isa? Apakah syariat yang ada pada masa dulu? Tidak. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna dari Nabi terakhir dan Nabi untuk semua umat. Karena tidak akan ada Nabi lagi yang diutus. Enggak ada kitab baru lagi yang akan diutus Allah, yang akan diturunkan oleh Allah. Yang terakhir adalah Al-Quran dan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Beliau mengakhiri paragraf ini dengan sebuah ayat sebagai dalil bahwa yang pertama adalah Nuh. Apa? Dalam surah An-Nisa 165. Inna auhayna ilaika. Ilaika ini adalah Nabi. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh wan nabiyina min ba'di. Dan nabi atau rasul-rasul sesudahnya. Di sini disebutkan kama auhayna ila Nuh. Wa nabiyina min ba'di. Dan nabi yang sesudahnya. Berarti yang pertama adalah Nuh. Jadi maksudnya nabi pertama yang menghadapi problem kesyirikan itu memang adalah Nuh. Karena pada masa nabi yang sebelumnya belum ada terjadi kesyirikan. Sehingga mereka tidak menyentuh persoalan itu. Tapi ada persoalan akidah, ada persoalan syariat. Cuma tidak bersentuhan dengan persoalan kesyirikan kecuali pada masa Nabi Nuh. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Apa ada pertanyaan atau kita tutup? An-Nisa 165. Iya. Bahwasanya hewan dihisab untuk dipanah. Jadi apakah dalam surga atau di
Iya. Yang pertama barangkali bahasanya bukan hewan dihisab. Mungkin bukan itu bahasanya, tetapi diberikan keadilan. Nah, Diberikan diberikan keadilan. Karena Allah ingin menunjukkan keadilan dia. Bahwa dia maha adil. Ada enggak hewan yang terzalimi oleh hewan yang lain? Ada. Berarti perlu dikembalikan keadilan. Jadi bahasanya bukan hisab, tetapi mendapatkan keadilan. Itu dalam buku yang kemarin saya sebut itu yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir itu dia memuat beberapa riwayat yang terkait dengan itu. Nah, kemudian ya laitani kuntu turaba, banyak manusia yang berharap pula agar dia menjadi tanah. Tapi harapan itu tidak mungkin karena menggunakan kata laita. Dalam ilmu nahu kan laita itu menunjukkan harapan yang tidak mungkin. Beda sama taraji. Kalau taraji wa tawakku'i itu harapan yang mungkin didapat. La'allakum tattaqun, la'allakum, itu harapan yang mungkin untuk terjadi. Tapi kalau ya laitani itu namanya sesuatu yang tamanni, tidak mungkin untuk terjadi. Nah, jadi mendapatkan keadilan. Apakah nanti di surga ada hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah? Wallahu a'lam. Bisa saja ada. Karena juga ada dalam penjelasannya begini, seperti makanan, saya lupa riwayatnya, tapi kira-kira begini, makanan pertama yang diberikan kepada ahli surga itu hatinya ikan paus. Nah, berarti ada ikan. Nah, oleh karena itu semua adalah berada dalam kehendak Allah. Ada burung-burung yang berterbangan, tentu ada yang diciptakan oleh Allah sebagai sebuah keindahan yang ada di dalam surga. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, ayat mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, untuk beribadah. Dan di antara makna liya'budun itu liwahidun, kecuali untuk bertauhid. Jadi menyembah Allah saja. Di situ ada al-jinn wal ins. Bahkan al-jinn lebih dahulu penyebutannya daripada manusia. Karena lebih dulu iblis ada daripada Adam kan. Adam diciptakan disuruh dia iblis sujud malaikat kecuali iblis. Berarti iblis sudah ada kan sebelum Adam diciptakan. Maka dalam ayat tadi juga didahulukan penyebutan al-jin. Maka mereka juga mukallaf. Mereka dibebankan. Ada riwayat yang mengatakan ketika Nabi hijrah ke Taif, orang Taif tidak menerima dakwah Nabi, malah Nabi dilempar, tumit Nabi berdarah-berdarah. Tetapi dalam perjalanan pulang dari Taif menuju Mekah, dihampirilah Nabi itu oleh sekelompok jin. Sekelompok jin yang menyatakan siap untuk beriman kepada Nabi. Dan ini adalah sebagai mengobati hati Nabi oleh Allah. Manusia-manusia saja di Taif tidak siap untuk menerima, tapi jin ternyata siap untuk menerima. Maka seolah-olah Allah mengatakan, ya Muhammad, kamu tidak usah sedih. Tidak pun ada manusia Taif menerima dakwahmu, tapi kelompok jin siap untuk beriman. Maka diajarkanlah mereka oleh Nabi, dan kemudian Nabi mengutus dia untuk kembali ke kaumnya agar menyampaikan agama. Cuma seperti apa? Wallahu alam. Apakah mereka punya jamaah, salat jamaah atau apa? Itu masalah gaib yang tidak mungkin kita tebak-tebak. Tapi apakah mereka mukallaf? Jawabannya iya. Karena ayat sendiri yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kecuali untuk beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Silakan kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh. Artinya dia tidak membaca ayat tapi hanya membaca doa. Wallahu alam, saya tidak pernah membaca riwayat itu. Tapi ada orang yang keluar dari jamaah karena imam terlalu panjang. Itu berada pada kisahnya Muaz. Kisahnya Muaz bin Jabal, dia mengimami masyarakat Kuba, tetapi dalam sholat isya-nya itu ayatnya luar biasa panjang. Dibacanya Al-Baqarah, selesai Al-Baqarah pindah pada Ali Imran, selesai Ali Imran pindah pada An-Nisa. Ini enggak, ini kata jemaah di belakang, keluar dia. Kalau kisah itu ada. Sampai besoknya ada yang ngelapor ke Nabi. Ya Rasulullah, Muaz malam tadi macam-macam. Udah pertengahan malam baru selesai isya. Dipanggil Muaz sama Rasul. Ya Muaz, ini kamu. Apa kata Nabi? Ya Muaz, afattanun anta? Apakah kamu ingin menjadi penyebab fitnah? Dia kan fitnah jadinya kan? Itu membuat orang tidak mau sholat isya lagi tuh. Orang besoknya mikir, ya jangan besok dibacanya lebih panjang dari itu. Membuat orang tidak mau ke masjid. Itu jadi fitnah. Nabi berkata, kalau kamu mengimami, maka ringkaskan. Karena di belakangnya mungkin ada yang sakit, ada yang tua, ada yang zul hajah, ada yang punya hajat. Kebetulan dia mampir, dia punya hajat. Banyak dia mau ke rumah sakit, dengar dia azan, mampir dulu. Coba kalau seandainya dia mau ke rumah sakit, ayahnya sekarang tuh baring di rumah sakit. Lalu imam rakaat pertama baca Yasin sampai selesai. Kira-kira khusyuk enggak dia? Enggak ada khusyuknya tuh. Karena hati pikirannya ada pada. Jadi zul hajat, ada orang punya hajat. Tapi kalau kamu sholat sendiri, kata Rasul, jika ada seorang yang sholat sendiri, falyutawwil masya'a. Sholat tahajud dia sendiri. Hampailah. Nak sejus satu rakaat. Karena dia sendiri, falyutawwil masya'a. Panjangkan seberapa dia mau. Nah, dan membaca ayat, khususnya untuk rakaat 1 dan 2, itu adalah sebagai sebuah sunnah Nabi. Dalam aturannya, rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Begitu secara sunnahnya. Dan 3, 4 itu tidak lagi membaca ayat. Walaupun ada, kalau nggak salah dalam beberapa riwayat, sekali-kali Nabi juga membaca, tetapi tidak menjadi sebuah aturan yang baku untuk dilakukan. Karena 1-2 itu yang disunnahkan. Apa ayatnya? Ma tayassara laka minal Qur'an. Iqra ma tayassar. Baca apa yang mudah untuk kamu baca. Bolehkah berulang-ulang? Boleh, enggak apa-apa kalau memang itu yang mudah. Nah, tetapi seandainya tidak baca ayat, lalu kemudian hanya dengan membaca doa, wallahu alam. Saya tidak tahu riwayat itu, tidak pernah saya baca. Barangkali maksudnya ketika ada orang yang mungkin dia tidak bisa membaca ayat apapun, lalu kemudian diganti dengan doa, itu mungkin. Karena sholat itu sendiri intinya sesungguhnya adalah doa. Dalam sujud kita, dalam tahiyat kita, apa yang kita baca, itu semua adalah
doa. Wallahu a'lam. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan kita semakin diberikan pemahaman agama dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara